Selanjutnya, Good People, kita beralih ke informasi lainnya di mana sejumlah pihak mempertanyakan keputusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi pada pegawai KPK yang terlibat pungli di rutan KPK. 78 orang yang dinyatakan terkena sanksi berat hanya diminta untuk meminta maaf secara terbuka. Dewan Pengawas KPK telah menggelar sidang putusan etik terhadap 90 orang pegawai KPK yang terlibat dalam pungli rutan KPK. Dalam putusan tersebut, Dewas memutuskan 78 orang dikenakan sanksi berat dan diminta untuk meminta maaf secara terbuka. Sementara 12 lainnya diserahkan ke Kesekjenan KPK karena melakukan pungli sebelum didirikannya Dewas Pengawas KPK, sebelum didirikannya Dewan Pengawas KPK. Mengenai putusan yang berhubungan dengan penjatuhan sanksi berat, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada berjumlah 78 terperiksa. 12 orang diantaranya adalah keputusannya menyerahkan kepada Sekretariat Jenderal KPK. Dewas KPK yang juga mengatakan orang yang diduga menjadi dalang pungli rutan KPK, Hengki, tidak bisa diperiksa karena yang bersangkutan saat ini bekerja di Pemprov DKI. Hengki kami sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dia sekarang menjadi pegawai di Pemprov DKI. Untuk etik kami tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk pidana masih bisa dijangkau. Karena kewenangan pidana itu ada pada KPK untuk memproses itu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, menilai keputusan Dewan Pengawas KPK terkait putusan pelaku pungli di rutan KPK hanya jadi bahan tertawaan. Putusan sekedar meminta maaf langsung secara terbuka tersebut akan menurunkan wibawa KPK di masyarakat. Sanksi permintaan maaf itu jadi bahan tertawaan seluruh rakyat Indonesia. Kalau zaman Dewas KPK meminta Pak Firly mundur itu kan dapat apresiasi. Oh, Dewan Pengawas ini ada giginya. Oh, masih ada dan ada fungsinya gitu. Tapi tiba-tiba ketika ini pungli hanya diminta-minta maaf, ini jadi bahan tertawaan. Maki menilai seharusnya pungli rutan KPK patut diusut sebagai korupsi. Karena pungli masih dalam kategori korupsi, apalagi terjadi di rutan milik lembaga anti korupsi. Berarti sama. Ini etik yang sekedar membuang sampah aja itu dipersamakan dengan pungli, padahal pungli itu bagian dari korupsi. Dimanapun kalau KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, pungli itu adalah korupsi. Sementara itu, dalam pungli rutan KPK terhadap para tahanan ini, disinyalir hampir semua tahanan rutan KPK memberikan uang kepada pegawai KPK yang terlibat. Dalam jumlah yang dicatat Dewas KPK mencapai 6 miliar rupiah. Terungkap dari sidang etik ini, para pelaku pungli mematok biaya untuk memasukkan telepon genggam pribadi, mulai dari 10 hingga 20 juta rupiah. Jadi memang mereka menerima uang itu supaya tahanan-tahanan ini mendapat fasilitas lah. Dalam arti boleh bawa HP. HP itu kan perlu daya. Nah, kan ada power bank. Ngecas power bank nanti harus bayar juga. Ngecas HP dia sekitar 200.000, 300.000. Januari lalu, juru bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangan kepada awak media mengatakan, saya ingin sampaikan ini sangat terstruktur karena tadi itu ya ada yang bertindak sebagai rakyatnya, yang bertindak sebagai koordinator masing-masing hunian tadi itu, dan ada pengepulnya, ada kemudian rekening-rekening yang digunakan yang itu bukan rekening dari orang-orang yang ada di rutan cabang KPK itu sendiri, rekening-rekening di luar gitu ya. Nah ini artinya memang sangat terstruktur sehingga serius kemudian kami tuntaskan. Pungli rutan KPK ini diduga sudah terjadi sejak 2016 dan mulai terstruktur sejak 2018. Dewas KPK menjelaskan, petugas rutan diduga menerima pungli dengan jumlah bervariasi, mulai dari 1 juta rupiah hingga 504 juta rupiah. Dewas menyebut total pungli yang diduga terjadi ini diakumulasikan mencapai 6,1 miliar rupiah. Isa Ansyori melaporkan untuk NET.